Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang linked list. Apa itu linked list? Linked list adalah struktur data linear berbentuk rantai simpul di mana setiap simpul menyimpan dua item, yaitu nilai data dan pointer ke simpul elemen berikutnya. Linked list terdiri atas sebuah node. Pada node tersebut terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian info dan bagian pointer. Bagian info berisikan data aktual seperti data yang bertipe integer, float maupun char, sedangkan pointer berisikan alamat dari node selanjutnya. Misalnya terdapat dua buah node. Node yang pertama berisikan data tentang Bakdi dan node yang kedua berisikan data tentang Amir. Setiap data yang menempati suatu memori akan memiliki alamat. Pada kasus ini Bakdi memiliki alamat 1009 sedangkan Amir 1010. Bagian pointer berfungsi untuk menyimpan alamat dari node selanjutnya. Pada kasus ini node selanjutnya setelah Bakdi adalah node Amir. Maka pointer node Bakdi akan menyimpan alamat dari Amir, dan keduanya pun akan saling terhubung. Terdapat node baru berisikan data tentang Cynthia dengan alamat 1011. Karena Cynthia terletak setelah node Amir, otomatis node Amir akan menyimpan alamat node Cynthia. Maka keduanya pun akan saling terhubung. Karena setelah node Cynthia tidak ada lagi node, yang berarti bahwa Cynthia adalah node terakhir, maka pointer dari node Cynthia akan bernilai 0 atau kosong. Pointer node Bakdi menunjukkan alamat Amir. Pointer node Amir menunjukkan alamat Cynthia. Pointer node Cynthia bernilai 0. Maka siapakah yang akan menunjukkan alamat Bakdi? Jawabannya adalah pointer start. Pointer start ini digunakan sebagai titik awal pengaksesan. Dalam linked list, kita tidak bisa mengakses sebuah data secara langsung, melainkan kita harus menggunakan metode sekuensial. Untuk itu, jika kita ingin mengakses sebuah node pada linked list, kita harus memulainya dari pointer start dahulu. Misalnya, kita ingin mengunjungi node Cynthia, maka terlebih dahulu kita akan mengunjungi node Bakdi, lalu node Amir, baru kita bisa mengakses node Cynthia. Metode ini dinamakan dengan metode sekuensial. Nah, bagaimana jika kita ingin menyisipkan sebuah node baru di antara A dan B, karena node A ini ditunjukkan oleh sebuah pointer atau respon current. Nah, kita ingin menyisipkan satu setelah current, ya. Di sini ada berapa node? Di sini kita ada 4 node, yaitu node berisi A, node berisi B, node berisi C, dan node berisi D. Nah, lagi-lagi kita coba, misalkan di sini ada alamatnya. Jadi kita lihat secara fisik, misalnya di sini alamatnya ada 700, di sini ada 500, di sini 300, di sini ada 1000. Nah, di sini 0, di sini 100, di sini 300, dan di sini ada 500. Ingat, current menunjukkan ke node berisi A, berarti current ini isinya berapa? Ingat, karena hanya alamat, current ini isinya hanya angka, atau different isinya 700. Nah, kita menyisipkan X pada lokasi setelah current, ya. Jadi setelah node yang ditunjukkan oleh current yaitu 700 antara A dan B. Nah, setelah kita sisipkan, kita maunya seperti ini. Ini ada originalnya. Sebelum disisipkan posisi linked listnya, kita buat sebuah node baru, ya. Kemudian apa yang kita lakukan? Next, dari node baru menunjukkan ke node B setelah current, ya. Nah, maksudnya apa? Nah, lagi-lagi misalkan di sini ada 500. Nah, tadi kita coba di atas. Nah, di sini 500 berarti di sini isinya adalah 500. Kan node yang baru dibuat ini dibuat di alamat misalkan 1200, ya. 500 ini menunjukkan ke B. Nah, ingat ini adalah 300 dan ini adalah 1000 dan ini 0, angka 0, di sini 700, di sini isinya 500. Nah, berarti di sini apakah
penyisipan udah selesai belum? Karena kalau kita lihat dari penyisipan dari A, apa elemen dari A yaitu B. Padahal kita ingin menyisipkan setelah A yaitu X, setelah X yaitu B. Nah, berarti langkah berikutnya kita melakukan adalah naik dari si Karen harus menuju ke node yang baru saja dibuat. Nah, artinya naiknya bukan lagi 1.500 tapi diganti menjadi 1.200. Dengan kata lain, jika secara fisik isinya 1.200, dengan kata lain, naiknya dari node A ini tidak menuju ke node B, namun menuju ke node yang isinya X. Dengan kata lain, tidak lagi menuju ke B. Nah, atau misalkan kita rapikan sedikit, ya jadinya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa kita berhasil menyisipkan X setelah posisi Karen. Kalau kita lihat dari Karen, elemen-elemen adalah A, X, B, C, D. Secara fisik tidak ada pindah seperti kita gambar tadi, namun logika saja bahwa urutannya A, X, B, C, D. Kesimpulannya, linked list adalah salah satu bentuk struktur data berisi kesimpulan data. Node yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Di dalam linked list ada 3 pembahasan tentang penyisipan, yaitu penyisipan di depan, penyisipan di tengah, dan penyisipan di belakang. Dan ada 3 pembahasan tentang penghapusan, yaitu penghapusan di depan, penghapusan di tengah, dan penghapusan di belakang. Menampilkan linked list, jika head sama dengan 0, maka linked list tersebut adalah kosong. Jika tidak 0, maka node bantu akan berpindah ke node selanjutnya dan membaca isi data dengan menggunakan file next sehingga dapat saling berkait. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.